Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Pada video kali ini masih dalam seri kuliah statistika matematika, merupakan video lanjutan dari video statistik cukup part 1. Nah, pada video ini kita akan membahas contoh ilustrasi lainnya, di mana pada ilustrasi kedua ini contoh acak yang diambil masih sama pada video sebelumnya, yaitu X1, X2, X3. Contoh acaknya mengikuti sebaran Bernoulli dengan parameter theta, kemudian fungsi dari peubah acak X-nya, yaitu fx bersyarat parameternya theta adalah theta berpangkat X dikali 1 min theta berpangkat 1 min X. Nah, yang akan dibuktikan di sini adalah T2, di mana fungsi dari T2-nya adalah 2 kali X1 ditambah X kapital 2 ditambah X kapital 3, yang akan dibuktikan apakah merupakan statistik cukup bagi theta atau tidak. Nah, kalau pada video sebelumnya itu kan ilustrasi 1, yang akan dibuktikan itu adalah T1 ya, di mana fungsi T1-nya ini adalah X1, X kapital 1 ditambah X kapital 2 ditambah dengan X kapital 3. Nah, untuk ilustrasi 2 ini langkah-langkahnya sama. Silahkan perhatikan kembali video part 1-nya. Nah, kita buat tabel bantu ya, seperti ini. Jadi kolom pertama adalah nilai contoh acak dari X1, X2, X3-nya. Nah, nilai-nilai yang sudah saya tuliskan pada kolom 1 ini, penjabarannya ada pada video part 1. Kemudian untuk kolom kedua ini, nilai-nilainya akan saya uraikan. Kemudian begitu juga untuk kolom 3, kolom 4, dan kolom yang ke-5. Nah, saya mulai dari menguraikan untuk kolom kedua. Kolom kedua ini adalah fungsi dari contoh acak X1, X2, X3 bersyarat theta. Artinya kita substitusi ke dalam fungsi contoh acaknya, yaitu fx1, x2, x3 bersyarat theta. Fungsinya adalah theta berpangkat sigma xi, di mana i-nya dari 1 sampai 3, dikali 1 min theta berpangkat 3 dikurang sigma i dari 1 sampai 3 xi. Ini juga cara pembahasannya juga ada ya pada video part 1. Kita ambil dulu untuk yang baris pertama dengan nilai f-nya, dengan nilai x1-nya 0, x2-nya 0, x3-nya 0 bersyarat theta sama dengan theta. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 0, theta pangkat 0 kali 1 min theta 3 dikurang sigma-nya, penjumlahannya tadi adalah 0. Nah, ini theta pangkat 0 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 min theta berpangkat 3. Maka diperoleh persamaan bentuk 1 min theta berpangkat 3. Nah, bagaimana memperoleh theta dikali 1 min theta pangkat 2? Kita substitusi untuk nilai x1-nya, x2-nya, x3-nya. Kita ambil f1 0 0 bersyarat theta sama dengan, kita jumlahkan ya, jadi theta berpangkat sigmanya dari ini sama dengan 1 min theta 3 dikurang 1 sama dengan theta dikali 1 min theta berpangkat 2. Nah, yang ini sama ya, karena hasil penjumlahan contoh acaknya sama dengan 1. Kemudian kita ambil yang contoh acak X sama dengan 1, X2-nya 1, X3-nya 0. F1 1 0 bersyarat theta sama dengan theta berpangkat sigma xi yang ini berpangkat 2. 1 dikurang theta berpangkat 3 dikurang sigma xi dikurang 2, berarti theta berpangkat 2, 1 min theta berpangkat 1. Nah, hasilnya sama dengan yang baris 2 baris selanjutnya. Nah, baris terakhir X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1.
maka disubstitusi theta sama dengan theta berpangkat sigma xi, kita jumlahkan ini 1 tambah 1 tambah 1, 3. 1 dikurang theta, 3 berpangkat, hasil penjumlahannya tadi 3, sama dengan theta berpangkat 3, ini kan berpangkat 0, maka menjadi dikali 1, hasilnya adalah theta berpangkat 3. Nah, langkah selanjutnya, kita tentukan nilai statistiknya, T2. Di mana T2 ini persamaannya adalah 2x1 ditambah x2 ditambah x3. Kita kalikan x1 dengan 2, kemudian kita jumlahkan hasilnya dengan x2 ditambah x3. 2 dikali 0, 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 2 kali 1, 2 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 2. 2 kali 0 ditambah 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. 2 dikali 0 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah 0, hasilnya adalah 3. Kemudian 2 kali 1 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Kemudian 2 kali 0 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Yang terakhir 2 kali 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Nah, perhatikan ya pada nilai T2 ini, ya ada kita kelompokkannya berdasarkan nilai T2-nya. Jadi ini kelompok yang pertama, nah, yang ini dengan yang ini kita jadikan kelompok kedua. Kemudian yang ini kelompok ketiga, ini kelompok keempat, dan yang ini adalah kelompok kelima. Langkah selanjutnya, adalah menentukan fungsi G dari nilai T2 bersyarat theta. Nah, untuk menentukan nilai fungsi G ini, perhatikan untuk setiap nilai T2 pada kolom ketiga, jadi pada kolom ini. Nah, kita lihat untuk yang pertama, yaitu nilai T2, ini kan nilai T2 ya, berarti nilai T2 yang pertama nilainya sama dengan 0. Nah, untuk nilai G2 GT2 bersyarat theta ini, kita dapat mengambil nilai fungsi bersama dari x1, x2, x3 bersyarat theta pada kolom ini. Artinya, untuk nilai T2 yang sama dengan 0, nilai fungsi G-nya sama dengan nilai fungsi bersama x1, x2, x3 bersyarat theta. Yang selanjutnya adalah nilai fungsi G ketika nilai T2-nya sama dengan 2. Nah, perhatikan pada kolom ketiga, nilai T2 sama dengan 2 ini ada 2 ya, yang ini. Yaitu pada saat nilai X1-nya 1, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0. Dan pada saat nilai X1-nya 0, X2-nya 1, dan X3-nya 1. Nah, artinya untuk mencari nilai fungsi G dari T2 bersyarat theta adalah dengan menjumlahkan fungsi bersama dari X1, X2, X3 bersyarat theta untuk nilai T2 sama dengan 2. Artinya kita jumlahkan untuk nilai fungsi yang ini. Jadi, nilai GT2 sama dengan 2 bersyarat theta adalah penjumlahan dari theta dalam kurung 1 dikurang theta berpangkat 2 ditambah dengan theta berpangkat 2 dikali 1 dikurang theta. Nah, hasilnya adalah ini. Begitu juga untuk menentukan fungsi G dengan nilai T2-nya adalah sama dengan 1. Nah, nilai T2 sama dengan 1 ini ada 2. Yaitu ketika X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, dan X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1. Artinya, untuk menentukan fungsi G dari nilai T2 sama dengan 1 bersyarat theta adalah jumlahkan fungsi
bersama dari X1, X2, X3 bersyarat theta. Nah, kita jumlahkan yang ini. Ya. Hasilnya adalah ini theta dalam kurung 1 dikurang theta berpangkat 2 ditambah theta dalam kurung 1 dikurang theta berpangkat 2. Nah, selanjutnya untuk baris yang keempat juga sama ya, karena nilai T2-nya sama dengan 1, maka maka fungsi G-nya juga seperti ini. Nah, untuk nilai T2 sama dengan 3, ini ya, ada 2 juga nilai T2 sama dengan 3, yaitu yang ini. Maka untuk mencari fungsi G dari T2 sama dengan 3 adalah menjumlahkan fungsi bersama dari X1, X2, X3 bersyarat theta, yaitu theta berpangkat 2, 1 dikurang theta ditambah theta berpangkat 2 dikali 1 dikurang theta. Nah, untuk baris selanjutnya sama karena nilai T2-nya sama dengan 3. Ini juga untuk fungsi G di mana nilai T2-nya sama dengan 2. Nah, untuk yang terakhir adalah fungsi G dari T2 sama dengan 4. Nah, nilai T2 sama dengan 4 ini adalah yang memiliki fungsi bersama bersyarat tetanya sama dengan theta berpangkat 3. Artinya fungsi G ketika nilai T2 sama dengan 4 sama dengan theta berpangkat 3. Nah, kemudian kita mencari fungsi bersama. Jadi fungsi dari ini X1, X2, X3 fungsi bersamanya bersyarat T, yaitu rasio antara fungsi bersama dari contoh acak bersyarat theta dibagi dengan fungsi G. Ya, sehingga untuk baris yang pertama ini fungsi bersama dari contoh acak bersyarat T-nya adalah 1 dikurang theta berpangkat 3 dibagi 1 dikurang theta berpangkat 3. Nilainya sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah mencari F X1, X2, X3 bersyarat T, di mana nilai T-nya di sini adalah 2. Ya, saya ganti langsung sama dengan 2, sama dengan rasio antara fungsi dari contoh acaknya bersyarat theta dibagi dengan fungsi G dari T2 bersyarat theta. T2-nya ini adalah 2. Nah, artinya kita lihat pada kolom untuk nilai yang ini pada saat nilai T2-nya sama dengan 2 adalah ini. Ya, berarti theta 1 dikurang theta berpangkat 2 dibagi G2 bersyarat theta-nya adalah fungsinya yang ini. Berarti dibagi theta 1 dikurang theta berpangkat 2 ditambah theta kuadrat dikali 1 dikurang theta. Maka hasilnya adalah seperti yang saya tuliskan pada kolom baris kedua ini. Nah, begitu pula untuk yang baris ketiga, nilai 1/2 ini. Nilai 1/2 ini adalah ketika nilai T-nya, T2-nya sama dengan 1, maka diperoleh nilainya adalah, ini saya hapus dulu, nilai T-nya yang sekarang kan adalah 1 ya. Nah, berarti kita ambil fungsi ini theta 1 dikurang theta berpangkat 2 dibagi yang ini. Theta 1 dikurang theta berpangkat 2 ditambah theta 1 dikurang theta berpangkat 2 sama dengan, nah, kita coba uraikan penyebutnya. Ya, kita keluarkan, jabarkan ya. Nilai 1 min theta kuadrat. Berarti ini kita urai, yang ini mencisa theta, ini theta ininya kita keluarkan menjadi ditambah theta.
Maka hasilnya adalah ini kita bisa coret theta per theta tambah theta 2 theta. Maka hasilnya adalah 1/2. Nah, hasilnya itu seperti pada baris ketiga. Nah, begitu pula untuk nilai-nilai yang lainnya. Karena ini nilai T2-nya juga sama dengan 1, maka nilai fungsi bersama X1, X2, X3 bersyarat T-nya sama dengan 1/2. Nah, kita lihat untuk yang yang nilai T-nya 3. Ya, ini saya bersihkan dulu. Nah, ini 3. Nah, berarti kita ambil fungsi bersama dari contoh acak bersyarat tetanya adalah theta kuadrat 1 dikurang theta dibagi fungsi G dari nilai T2 sama dengan 3 bersyarat theta adalah theta kuadrat 1 dikurang theta ditambah theta kuadrat 1 dikurang theta. Nah, sama dengan cara yang sama tadi ya. Berarti theta kuadrat 1 dikurang theta. Ini kan sama ya, kita jumlahkan berarti menjadi 2 theta kuadrat 1 dikurang theta. Sama dengan, nah ini kita bisa coret, maka hasilnya adalah 1/2. Nah, inilah hasilnya pada baris ini. Begitu juga untuk yang baris selanjutnya, nilai T-nya sama ya, T2-nya sama dengan 3. Dan yang ini juga sama dengan baris kedua, karena nilai T2-nya sama. Dan yang terakhir adalah nilai T2 sama dengan 4, berarti fungsi bersama dari contoh acaknya bersyarat T-nya adalah theta berpangkat 3 dibagi theta berpangkat 3. Hasilnya sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwa untuk menunjukkan apakah fungsi statistik cukup T2 sama dengan 2x1 ditambah x2 ditambah x3 merupakan statistik cukup bagi theta adalah dengan memperhatikan nilai-nilai dari fungsi bersama dari contoh acaknya bersyarat T. Nah, kita perhatikan untuk setiap nilai T yang ini. Nah, nilai T yang ini, fungsi bersyarat contoh acaknya bersyarat T-nya ini sama dengan 1. Ini kita lihat karena dia adalah sebuah nilai konstanta, maka kita dapat mengatakan bahwa fungsinya tidak bergantung kepada theta. Nah, kita lihat untuk nilai T2 sama dengan 2. Perhatikan nilai fungsi bersama yang ini. Nah, nilai fungsi ini masih mengandung parameter theta sehingga kita mengatakan bahwa f(x1), x2, x3 bersyarat theta masih bergantung terhadap theta. Untuk yang nilai T-nya 2-nya sama dengan 1 ini juga, dan T2 sama dengan 3, kita perhatikan nilainya ini tidak mengandung parameter theta sehingga kita bisa simpulkan bahwa fungsi dari x1, x2, x3 bersyarat T-nya juga sudah tidak bergantung kepada theta. Yang ini masih bergantung kepada theta. Nah, dan yang terakhir ini juga tidak bergantung kepada theta. Nah, karena masih ada yang bergantung kepada theta, maka kita dapat menyimpulkan bahwa T2 dalam kurung X1, X2, X3 yaitu fungsinya adalah 2x1 ditambah x2 ditambah dengan x3 bukan merupakan statistik cukup bagi theta. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada contoh kedua dari membuktikan apakah suatu statistik merupakan statistik cukup bagi theta atau tidak.
Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.